kesetiaan versinya Tuhan itu apa? Karena ada banyak di antara kita berpikir, just by being there artinya kita setia. Tapi coba kita lihat, hamba yang 1 talenta tadi tetap ada di sana enggak? Dia enggak pergi kemana-mana. Come on. Mau buktinya saudaraku? Kita lihat ya. Yuk, Matius pasalnya 25 yuk kita buka. Yuk semua itu harus ada ayatnya saudara. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-25. Apa yang dikatakan hamba yang 1 talenta itu? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saya tanya, yang pertama, hamba 1 talenta itu pergi enggak? Dia stay. Saya tanya, hamba 1 talenta ngambil talentanya orang lain enggak? Dikembalikan kok sama tuannya, utuh. Ini menarik saudara di sini. Dia enggak kehilangan loh. Dia memberikan, dikembalikan ke tuannya. Tapi apa jawaban tuannya? Yuk ayat 26 multimedia turun ke bawah. Boleh dibaca sama-sama bagian A, 23. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang baik. Dari sini saudara mengenal another character of God. Loh 1 enggak diambil kok. Dikembalikan kok. Tapi Tuhan ngomong apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi Tuhan ngomong bahwa yang dicari dari para pelayannya, para pengelolanya, that a man is found faithful, setia. Sekarang yang disebut hamba yang setia itu kayak apa? Saya tarik ke atas ya. Kita lihat hamba 2 dan 5 talenta. Apa yang Tuhan katakan? Kita naik yuk ke ayat 22. Saya bacakan, nanti ayat 23 kita baca sama-sama. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba. Oke. Apa jawaban tuannya? Ayat 23, sama-sama yuk. 23, maka kata tuannya itu kepadanya, hai hambaku yang, berarti yang dimaksud setia yang mana? Ini menarik loh saudara. Ini menarik. Atas setiap deposit, atas setiap talenta, atas setiap waktu, atas setiap karunia, atas setiap bagian demi bagian yang Tuhan taruh atas hidup saudara. Dia mengharapkan engkau mengelolanya dengan baik. Tidak boleh kembali 1, tetap 1. Dia berharap dari apa yang sudah dia percayakan bertumbuh. Oh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Berapa banyak di tempat ini yang mau jadi pengelola yang setia, lambaikan tangannya yang paling tinggi. Jadi atas hidup saudara. Pertanyaannya sekarang saudara. Do you manage your life? Apakah saudara mengelola kehidupan saudara? Halo? Apakah saudara mengelola kesehatan saudara? Yang sudah menikah boleh lambaikan tangan. Apakah engkau mengelola keluargamu? Orang tua, anak-anak dipercayakan kepadamu bukan hanya 1 jadi 1 loh. Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka potensi-potensi yang begitu besar.
Tuhan percayakan kepada saudara supaya potensi itu tidak mati, potensi itu berkembang dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. In case ada di tempat ini yang saudara berkata, Pastor saya nggak bisa apa-apa. Yang saya tahu di dalam Alkitab nggak ada 0 talenta, saudaraku. Buat saudara yang berpikir, saya nggak punya apa-apa, Pastor. Ingatkah saudara, 1, 2, dan 5 talenta bukan milik mereka loh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Baik 1, 2, dan 5 talenta semuanya adalah kepercayaan yang diberikan. Tidak ada hamba dengan 0 talenta. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Hari ini saya berjumpa dengan orang-orang luar biasa. Tidak ada dalam hidupmu yang 0. One way or another. Tuhan titipkan Pak dalam hidupmu. Either 1 talenta, 2, 5 talenta. Dia mengharapkannya untuk dikelola. Pastor, kalau dikelola berarti what should I do? Starting yang hal kecil aja boleh nggak Bapak Ibu? Boleh? Boleh nggak saya memulai dengan kehidupan rohani? Yang tadinya datang nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa saudara. Pastor, saya nggak bisa apa-apa, pokoknya saya cuman datang. Kalau orang Jawa itu di tempat saya dulu ada istilah, saya nggak tahu kalau Jakarta apa ya. Dulu saya waktu kecil ada istilah pupuk bawang. Saudara tahu nggak ya? Kalau di sini apa? Di Jakarta istilahnya apa? Pupuk bawang tuh apa ya? Kayak dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya pokoknya dia datang aja gitu. Apa? Anak bawang. Apa di sini istilahnya anak bawang? Oke, saudara boleh datang di tempat ini nggak bisa apa-apa, and that's fine. Saudara boleh datang. Doa ya Pak, aduh jangan saya Pastor, jangan saya. Tapi 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Yang tadinya ngomong aja gak berani. Sekarang lidah bibirnya dipakai untuk bersaksi. Yang tadinya hanya doa makan saja gak bisa. Sekarang bahkan tumpang tangan atas si sakit disembuhkan. Saya melihat satu persatu dari tempat ini, yang tadinya datang imannya bukan hanya low, tapi imannya sudah minus. Saudara boleh datang dalam keadaan hancur, saudara boleh datang dalam keadaan down, and that's okay. Tapi tidak boleh selamanya down. Tidak boleh selamanya minus. Ada satu titik di mana imanmu dibangkitkan. Engkau terus mendengarkan rema dan firman Tuhan yang diisi di dalam kehidupanmu. He expect you. Dia mengharapkan engkau untuk mengelolanya. Sehingga yang tadinya gak bisa berdoa sekalipun. Sekarang menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi sakit penyakit. Saudara berani berdiri dan mengalami mujizat terjadi atas hidupmu. Oh aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Artinya saudaraku, boleh gak saya artikan juga? Kalau yang tadinya datang hanya 1 orang. 1 tetap jadi 1 boleh gak saudara? Hah? Loh tadi ayatnya tadi loh. Hah? Loh pastor saya setia loh pastor. Berapa banyak di sini yang jemaat sudah lebih dari 10 tahun angkat tangan? Oh tuh saya lihat. Banyak saudaraku. Jangan diturunkan tangannya. Angkat tangan dulu saudara. Oh banyak saudara. Saya melihat tangan-tangan terang. Berapa banyak yang lebih dari 5 tahun angkat tangan? Turunkan tangan saudara. Pastor, dari 5 tahun lalu yang lain belum ada, saya sudah di sini. Loh 1 tetap 1 kan? Tadi ayatnya ngomong apa? Tuhannya ngomong apa? Hai? Bukan saya yang ngomong loh Bu. Aduh saya gak enak nih saudara. Tapi bukan saya yang ngomong. Berarti kalau 1, Tuhan mau
satunya jadi 2. Boleh gak sih senggol kiri kanan? Pak, jadi KKS. Nah, nggak boleh selamanya sama. Pastor, saya kan setia. Saya di sini udah 20 tahun. Tuannya tanya. 20 tahun itu 1 jadi berapa? Maafkan saya saudaraku, saya paham bahwa ayat ini sedang berbicara tentang talenta. But yes, talenta berbicara banyak hal dalam hidup saudara kan. Saya hanya mengambil 1 titik kecil di sana. Apakah terlalu berlebihan kalau saya terapkan itu di dalam hal rohani? Tapi boleh juga enggak saya terapkan dalam hal keuangan? Oke. Berarti saudara datang yang tadinya masih biasa-biasa, boleh enggak selamanya biasa-biasa? Loh tapi saya setia pastor. Loh saya setia. Saya enggak meninggalkan Tuhan loh. Itu tadi hamba 1 talenta meninggalkan Tuhan ya? Enggak. Siapa bilang dia ninggalin Tuhan? Enggak. Dikasih lagi sama Tuhan, dikembaliin lagi. Kan enggak dicuri. Tapi apa jawab Tuannya? Senggol kiri kanan, hari ini jadi hari pertobatan nasional, saudara. Kadang kita berpikir bertobat itu hanya dari dosa ya. Tapi sadarkah saudara, yang namanya dosa engkau tidak mencapai rencana Tuhan, yang namanya dosa hamartia itu ya saudara. Kalau anak panah harusnya nancep ke bullseye, titiknya tengah, itu miring, melenceng, itu hamartia. Kalau saudara, in case saudara berpikir yang namanya dosa itu hanya membunuh, dosa itu hanya mencuri, kata hamartia itu artinya anak panah itu melenceng tuh dari titik yang harusnya. Hari ini saya tantang nih. Ternyata pertobatan bukan hanya sekedar dari dosa yang lain saudara. Tapi berapa banyak di sini yang mau dipakai Tuhan untuk masuk pada bullseye, rencana Tuhan digenapi. Tidak ada satupun yang Tuhan janjikan, yang baik, yang tidak digenapi atas hidupmu. Jadi. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah.